Jadi viewers aku tuh ngarahnya tuh ke konten yang mana. Nah, jadi konten aku tuh ada ngevlog, ada mukbang, ada nge-review juga gitu. Jadi campur aduk gitu. Vlognya ke daily vlog atau gimana tuh? Daily vlog kayak Daily sehari-hari vlog. kayak gitu. Sebenarnya pengen banget sih, yang susah itu emang konsisten. Tapi aku lagi belajar banget sih, karena aku kan pengen menggeluti di dunia persosmedan, terutama YouTube juga gitu. Nah dulu tuh kayak histeris aja, ih teh mel gitu, minta foto, itu berasa artis banget, sumpah. Seperti itu? Aku ngerasain loh dimintain foto sama netizen, oh jadi gini ya rasanya. Jadi artis. Boleh nggak aku ceritain dulu? Boleh. Boleh ya? Sangat boleh dong. Buat pose. Apa sih yang dia? Nah jadi awalnya tuh emang aku tuh dulu tuh sebelumnya nggak berhijab sebelumnya. Nah waktu itu tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bareng gue Nirwan dan masih di Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oke, terima kasih buat kalian para Hai Pozen dimanapun kalian berada. Pengulang kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik and play video kita dan semoga apa yang kita share pada video kali ini dan video-video sebelumnya bisa memberikan manfaat yang positif buat kalian semua dan tentunya bisa menggairahkan jiwa kewirausahaan kalian. Dan buat teman-teman juga yang pengen nih dapat ilmu untuk yang mau terjun ke bidang kewirausahaan, boleh diklik lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info menarik dari channel kita. Oke, seperti biasa podcast nggak selalu sendiri. Dan saat ini Nirwan sedang bersama seorang vlogger, YouTuber, bukan Instagramable ya? Apa namanya? Selebgram. Amin. Wanita cantik, batu ya. Wanita cantik siapa tuh? Dia adalah Melly Mulyani atau biasa kita kenal dengan panggilan Mel. Oke Mel, tepuk tangan dulu dong buat Mel. Say hi dulu Mei, Pin Ipin. Say hi dulu buat para Hai Pozen dimanapun mereka berada. Hai Fozen ya? Iya, Hai Pozen. Hai Fozen, perkenalkan aku Melly Mulyani, biasa dipanggil Mel. Udah bareng gitunya. Gitu doang? Simpelnya? Gue dari tadi panjang loh. Nanti kan aku bakalan ditanya-tanya. Tanya-tanya asik. Kita tanya-tanya lebih serius. Oke. Buat Mel, kita sebut aja Mel ya, karena emang bisa dipanggil Mel enak juga. Aja gitu ya. Oke Mel, sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk di dunia persosmedan kali ya. Persosmedan. Jadi buzzer apa? Gak gitu juga. Gak gitu juga. Enggak. Kayak di YouTube, Instagram, TikTok, Shopee juga. Pasti suka goyang-goyang dong TikTok. Bisa jadi. Adik. Ntar ada kameramen yang mau ikut joget. Bisa. Bisa ya? Bisa dong. Open lowongan? Lowongan apa? Buat TikTok biar saya ada namanya? Yang jadi, tukang dance di belakang. Bisa banget. Nanti kita bikin TikTok bareng ya. Asik. Oke. Tadi bilang Mei lagi, Mel. Sibuk nge-YouTube, Instagram. Kalau sibuk di Instagram berarti seorang selebgram. Amin. Selebgram dong. Berapa followers sekarang? Sekarang 36.000 ya. 36, mantap. Gak ada mau nanya aku follow berapa? Berapaan? Ada 89. 85. Sautik Pak. Kirain 89.000. Enggak, kaknya. Oh enggak. Kaknya ngecel hela gitu. Mudah-mudahan nanti abis ini amin. Ya Makanya di follow atuh ya. Oke. Apa? Nama IG-nya? Oh ada di sini ya, nama IG-nya ya. Nah, di sini guys. Jangan lupa di follow. Di mana? Oke, Mel, sibuk YouTube, Instagram, terus TikTok sama apa tadi? Shopee juga. Shopee, oke. Kita bahas soal YouTube nih.
Mel konten apa nih yang Mel share di channel YouTube-nya Mel? Kebetulan untuk channel YouTube aku itu tuh campur-campur gitu, Campur-campur? Iya. Kenapa campur-campur? Karena cari viewers juga, kayak viewers aku tuh ngarahnya tuh kebanyakan tuh yang lanjut. Jadi viewers aku tuh ngarahnya tuh ke konten yang mana. Nah, jadi konten aku tuh ada ngevlog, ada mukbang, ada nge-review juga gitu. Jadi campur aduk gitu. Vlognya ke daily vlog atau gimana tuh? Daily vlog kayak sehari-hari kayak gitu. Nah, untuk market kebanyakan nih dari kan bisa dibilang gado-gado lah ya channelnya Mel tuh. Viewers paling banyak itu di konten seputar apa nih kira-kira? Sebenarnya ada yang aku kan ada unboxing juga ya, unboxing konten. Ada jadi salah satu konten tuh ada yang FYP gitu. FYP. Pernah salah satunya ada yang mukbang, juga ada yang unboxing juga. Wah, waktu mukbang apa tuh? Waktu itu tuh mukbang, nge-review topoki. Topoki? Nge-review topoki. Oh, topoki. Jajanan khas Korea. Iya, betul. Tapi belinya di Korea kan, bukan di Korea? Enggak, di Indonesia ada. Oh, di Indonesia. Ada dong topoki Indonesia. Nah, sampai berapa banyak tuh viewersnya? Untuk viewers ya? Iya, untuk viewers lumayan ya, kayak buat subscribe aku yang masih 1.300 itu tuh yang nontonnya hampir 24.000. 24.000? Lumayan nggak sih? Lumayan ya, banyak. Lumayan lah, itu lumayan banget loh kalau misalnya udah 24.000 viewers ya dalam satu konten. Itu udah gede sih menurut aku ya. Dan untuk gini loh, keseharian Mel kan ada katanya tadi ada daily vlog. Berarti kesehariannya full nge-vlog dong atau mungkin cuma berbagi nggak bagi-bagi waktu atau kayak gimana itu? Enggak sih, kayak karena aku orangnya tuh mageran gitu aja. Jadi kalau misalnya pengen nge-vlog ya udah langsung vlog aja gitu. Kalau enggak ya enggak. Berarti bukan nunggumu, jangan nunggu naluri deh sendiri kayak panggilan jiwa gitu. Mel nge-vlog, iya ayo. Kayak bener. Gitu. Jadi enggak yang sebenarnya pengen banget sih yang susah itu emang konsisten. Tapi aku lagi belajar banget sih, karena aku kan pengen menggeluti di dunia persosmedan, terutama YouTube juga gitu. YouTube, berarti ada ada kemungkinan lah ya, YouTube menjadi pekerjaan juga buat Mel ya. Betul. Karena dapat cuan juga dong mungkin dari. Lumayan dong. Wih, mantap. Nah, awal-awal nge-YouTube kapan nih? Awal-awal tuh sebenarnya pertama nge-vlog banget itu tuh kalau nggak salah 2017 kayaknya. 2017. Cuman aktif-aktifnya tuh di 2021 ini. 2020, 2021. Iya, aktif. Karena pandemi ya. Berarti korban pandemi. Iya, karsel ya. Karsel. Dan ini Gat, buat Hypozen nih, harus bisa seperti seorang Mel. Dari kekesalan, dari kegabutan menjadi konten dan menjadi cuan. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Tapi karena aku kan sekarang tuh lagi jalan YouTube ya. Aku tuh lagi proses monetize gitu loh. Monetisasi. Ya cuman sekarang tuh kayak ada kendala gitu loh di monetisasi. Ya cuma mudah-mudahan cepat selesai gitu ya kendalanya, biar cepet-cepet. Amin. Digaji sama YouTube gitu. Amin. Nah, kita doakan dan kita support juga buat Mel buat cepat monetize dan tentunya bisa ngebagiin konten apapun yang bakal Mel bagikan. Dan kalian jangan lupa subscribe juga, oke? Boleh di-share nggak sih channel YouTube aku? Oh, boleh dong. Boleh. Buat para Hypozen nih yang mau nge-subscribe boleh. Mel bakal kasih tahu channel Melnya. Silakan. Nah, jangan lupa di-subscribe channel YouTube aku si Mel ya. Di situ jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan channel konten-konten aku selanjutnya maksudnya ya. Tenang Mel. Bakal kebagian ngomong kok. Kayaknya belibet banget ya, nggak grogi kan? Aduh, Hypozen maaf banget ya, karena kebetulan aku tuh baru podcast tuh baru pertama kali di Hi Podcast ini. Wih, mantap, tepuk tangan lu dong.
sebelumnya makasih banget loh udah diundang. Iya, sama-sama, makasih juga buat Mel Iya, yang makasih udah banget. bisa meluangkan waktu dan berbagi bersama para Hypozen dimanapun mereka berada. Ini ilmu loh. Kita kan di sini berbagi kebermanfaatan kita dalam sharing ilmu buat para Hypozen. Oke nggak? Nah, terus selain di YouTube, aku juga sebelumnya tuh di Instagram, sebelum terjun ke YouTube. Iya, sebelum terjun ke YouTube tuh aku tuh lebih terjun dulu ke Instagram. Instagram. Gitu. Nah, Instagram awal-awalnya gimana tuh? Jadi aku tuh apa ya? Oh, nggak kan gini loh. Instagram berarti yang kita sibuk di Instagram berarti kita adalah seorang bisa dibilang selebgram. Nah, itu bisa bukan kepikiran mungkin ya karena ya gue bahasnya kesini deh. Aktif di Instagram itu awal-awalnya kayak gimana? Jadi awal-awalnya tuh aku tuh dulu suka foto-foto gitu loh, suka hunting gitu. Hunting berarti jadi seorang model gitu? Atau gimana? Nggak suka aja sih dulu mah gitu, tapi sempat dulu ikutan modeling juga, ada lomba-lomba gitu ikutan. Pokoknya aku tuh emang hobi popotoan gitu ya guys. Hobi popotoan. Nah dari hobi situ alhamdulillah jadi menghasilkan. Alhamdulillah. Berarti hobi yang terbayar dong kalau gitu mah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, awal-awal nih berarti kan emang portofolio awalnya Mel itu seorang bisa dibilang model lah ya. Ya bisa dibilang model kan. Karena suka menjadi objek mata lensa kamera gitu kan. Nah, mulai pertama aktif mungkin pasti yang namanya selebgram itu pasti ada tawaran untuk endorse. Nah, pasti kan awal menjadi seorang selebgram itu bisa dikatakan ya kalau zaman dulu kalau ada produk yang pengen di endorse berarti kita tuh selebgram. Nah, itu awal-awalnya gimana tuh? Boleh nggak aku ceritain dulu? Boleh. Boleh ya? Sangat boleh dong. Buat Hypozen. Apa sih yang enggak? Nah, jadi awalnya tuh emang aku tuh dulu tuh sebelumnya nggak berhijab sebelumnya. Nah, waktu itu tuh langsung aja ya. Nah, waktu itu aku pas belum berhijab tuh sekitar udah 20.000 followers. Nah, dari situ tuh belum ada yang nge-endorse sama sekali, guys. Gak ada yang nge-endorse. Nah, terus ceritanya ada hidayah lah gitu ya buat aku pakai hijab, alhamdulillah. Nah, dari situ aku tuh kayak dapat rezeki gitu. Nah, dari situ aku mulai banjir endorsan gitu. Nggak banjir endorsan juga sih. Udah mulai banyak lah masuk ya. Mulai masuk gitu ya endorsan kayak gitu. Berarti awal pertama endorse itu produk apa? Awal itu tuh hijab atau gimana? Lupa. Kasihan ya, masih muda udah lupaan. Ya pokoknya lebih ke dulu mah produk skincare gitu, masker kalau nggak salah masker. Karena dulu tuh kayak booming banget soal permaskeran gitu. Itu tahun berapa? 2019 gitu ya. 2019 gitu sih. Nah terus abis gitu tuh aku juga tadi kan ke YouTube ya, terus Instagram. Nah, terus aku juga aktif juga di Shopee. Shopee apa tuh? Itu kan Shopee tuh biasa orang tahu tuh tempat berbelanja online gitu ya. Nah, tapi dari situ tuh bisa menghasilkan juga loh. Wih, gimana tuh? Nah, sekalian aku mau kasih tahu ya buat Podcast. Hypozen. Lupa guys, buat Hypozen ya. Aku mau ngasih info kalau di Shopee itu tuh, jadi si Shopee itu tuh ngeluarin program gitu. Program kayak gimana tuh? Jadi misalnya tuh dia tuh jadi ngeluarin program affiliate. Nah, jadi mereka tuh kayak ngerekrut influencer buat gabung. Nah, kalau dulu tuh aku tuh pas awal gabung nih guys, jadi waktu itu tuh minimal followers 10.000 minimal. Iya. Tapi sekarang tuh udah gampang banget syaratnya. Sekarang berapa followers? Cuma 2.000 followers. 2.000 followers? Cuma udah gampang banget. Udah bisa ikut? Juga bisa, sabar follow. 88. Mang sedih. Nah, tapi selain itu juga nggak hanya di Instagram, di Facebook ataupun sosmed, semua sosmed minimal 2.000 followers. Jadi nggak hanya Instagram. Kalau Facebook kan pertemanan kan ya? Iya. Itu gimana? Itu bisa. Sama aja? Iya, sama aja. Sama aja gitu. Seperti itu. Iya. Oke, nah untuk bentar ya, kita balik lagi ke Instagram. Oh iya. Pertama nge-endorse tuh 2019 ya? Iya. Nah, endorse pasti kan awal-awal kita bingung dong, kikuk. Ada orang minta buat
minta kita support mereka, brand mereka, nge-blessing brand mereka supaya mereka brandnya mereka itu bisa nge-up lah intinya. Dan pasti ada timbal baliknya dong, kayak misalnya uang, mohon maaf ya, uang, duit, money, kayak gitu. Nah, cuan. Nah, itu awal-awal nge-endorse. Boleh dong dibuka, dapat cuan berapa sih dari endorse awal gitu ya? Oke. Jadi oke lah, terbuka aja nih ya, sekalian mungkin kalian pada kepo gitu ya, berapa sih harga endorse si Mel-Mel. Jadi aku tuh dulu tuh matokinnya sesuai followers. Sesuai followers dari si brand itu sendiri? Instagram sendiri? Iya, jadi dulu pas followers aku 20.000 ya aku netepin 20.000 gitu. 20.000 rupiah? 20.000 rupiah. Oh seperti itu? Iya. Nah terus itu per brand atau per produk? Per produk. Jadi emang dulu tuh karena nggak tahu juga gitu ya, jadi ya udah deh. Soalnya takut kemahalan juga, takut nggak worth it juga gitu. Nah, tapi setelah lama makin kesini, oh gitu, ternyata gini dunia per-endorsan. Jadi perlahan-lahan aku nggak sesuai matokin harga sesuai followers aku gitu, tapi tentang kualitas aku gitu. Kualitas maksudnya tuh seberapa berpengaruhnya endorsan kamu ke produk itu? Iya, contohnya insight atau hasil foto, hasil endorsan aku kayak gitu. Itu awal-awal ya 20.000 per produk. Nah, biasanya gini loh, endorse berarti udah mulai masuk ke pekerjaan ya, udah bisa kita bilang itu perusahaan sendiri yang menghasilkan cuan. Nah, kita taruhlah sebulan itu biasanya paling banyak atau mungkin kita range-nya lah, sebulan itu berapa kali endorsan dan berapa sih yang didapat dulu atau sekarang? Dulu sama sekarang kalau boleh tahu. Kalau dulu sih kayaknya kecil banget dulu mah. Kecil. 20.000 beneran 20.000? Iya, aku dulu pas followers 20.000 ya udah 20.000 aja gitu. Cuman kan kalau makin kesini kan emang dulu aku tuh kan nggak punya kamera, jadi masih pakai HP gitu. Cuman jadi kalau misalnya matok harga mahal juga takut nggak worth it sama si online shopnya gitu. Iya. Cuma gini loh, sedikit. Emang cuma satu produk aja atau satu brand aja gitu yang masuk waktu itu? Jadi emang dulu tuh agak susah juga sih. Agak susah. Nah kalau sekarang perbedaannya? Nah aku kan sekarang lebih aktif juga lumayan di semua sosmed ya, kayak TikTok juga gitu. Jadi kan orang-orang tuh kenal aku nggak hanya dari sosmed itu aja gitu. Nah berarti ada peningkatan dong? Iya, alhamdulillah. Kan followers bertambah. Iya. Terus pasti yang endorse juga pasti banyak dong? Amin. Nah, bener kan? Ya, nah, dibandingkan dulu dengan sekarang, untuk endorsan, kita bicara endorsan dulu ya. Karena kan yang orang tahu selebgram pasti banyak endorse. Terus banyak menghasilkan pundi-pundi cuan. Nah, itu untuk sekarang-sekarang, itu penghasilan atau mungkin kita bahas ke ini dulu deh. Endorsan sebulan berapa sekarang? Produk ya? Produk atau brand tertentu? Berapa gitu yang masuk yang masuk untuk di endorse sama kita gitu. Semua produk ya? Semua produk. Kurang lebih sih hampir 20 kayaknya. 15 sampai 20 produk. 20 produk? 20 produk ya, bukan 20 brand ya? Iya. Brand juga ada sih, jadi itu disatuin maksudnya. Iya, maksudnya satu brand, beberapa produk gitu kan? Dan itu nyampe kisaran range berapa tuh? Pundi rupiah yang Mel dapetin? Kira-kira per bulan sekarang berarti? Sebulan. Sekarang tuh kurang lebih, mikirin nanya. Dibantuan mikir. Gimana? Disebutkan jangan ya? Nggak apa-apa, disebutin nggak apa-apa. Kurang lebih sebenarnya rata-rata. Endorsan aja ya ini mah ya? Endorsan. Ya kurang lebih ini mah ya, karena 3-4 lah kurang lebih. 3-4, berapa nih? Juta. Wih, kurang lebih gitu ya. Sebulan 4 juta men, lebih dari cukup buat kalian yang nggak cuma sih ya, pasti kita butuh effort juga. Iya. Yang namanya kita bangun dari tidur nggak mager, bikin konten, terus nge-share konten. Sebelum nge-share ada ngedit juga kan, bener kan? Iya, betul banget. Dan itu tuh
butuh effort yang bener-bener loh. Yang luar biasa. Iya. Apalagi buat kita yang mageran atau sekarang bisa dibilang kaum rebahan. Iya, terutamanya aku guys. Jujur rebahan juga? Iya, jujur aku kadang berdamai sama diri sendiri itu susah banget loh. Buat aku jujur orangnya mageran banget, mageran parah. Berarti Anda termasuk kaum rebahan ya? Iya. Di rumah ngapain rebahan? Tiduran. Tiduran. Tapi tiduran juga sekarang bisa menghasilkan uang ya? Iya, betul banget. Nah, itu dari Instagram. Dari Kita Instagram. belum bahas YouTube loh. Oh, kalau iya. dari YouTube gimana? Ada mungkin yang kenal terus nge-endorse juga dari YouTube? Oh ada. Alhamdulillah dari brand udah 3 kali ya. Udah 3 kali? 3 kali. Wih, mantap. Alhamdulillah. Berarti nama Mel itu udah mengudara. Mel udah mengudara. Mengudara, ngapung gitu. Iya, ngapung gitu. Buat para Hypozen nih, atau para pengusaha di Banjar, atau di luar kota Banjar yang mau di-endorse sama Mel juga, boleh memang silakan. Boleh banget ya buat Hypozen, buat kalian yang punya usaha atau UMKM gitu, buat yang mau usaha kalian dipromosiin atau mau endorse bisa banget, langsung DM aja ke aku, Instagramnya melmel_09 ya, nanti ditaruh di sini. Editing jangan lupa ya ditaruh. Nah, editing. Ditagi loh sama Mel loh. Oke, nah buat kalian tadi ya yang pengen di-endorse sama Mel, Instagramnya ada di bawah nih, di sini. Boleh kalian klik atau mungkin kalian DM biar nanti lobby-lobbynya langsung sama Mel. Gak sama nih. Tapi buat kalian yang pengen di-endorse sama Nirwan juga gak apa-apa. Instagramnya ada di sini ya, di nirwan.handika. Jangan lupa di-follow, oke? Ini boleh juga loh kalau misalnya ada yang mau nge-endorse di Podcast ya, bisa nunda produk bisa kan? Nih, bisa kamera sini dulu. Nih, kita kebanyakan kalau shoot podcast airnya air putih. Nah, buat kalian yang pengen ya tuh kopi-kopi mah. Ya, bisa banget. Boleh. Ya. Boleh dong. Boleh. Ya, jangan lupa di Instagramnya hypodcast_. Oke? Follow juga jangan lupa. Mel, lanjut lagi Mel. Okay. Tadi di YouTube ada konten unboxing ada. Iya. Terus daily vlog ada. Mukbang ada. Nah, ada salah satu pertanyaan titipan nih daripada Hypozen. Apa nih? Mukbang yang paling Mel suka. Kira-kira apa nih? Makanan maksudnya? Ya iya, mukbang ke makanan. Oh, iya, jama. Mukbang sepatu. Wah, nggak mungkin kan mukbang sepatu kan? Oke, aku tuh paling mukbang suka yang pedes-pedes gitu. Paling mukbang suka yang pedes-pedes. Paling suka mukbang yang pedes-pedes mungkin. Ya kan makanan gitu ya. Makan yang pedes-pedes. Iya, makan yang pedes-pedes. Kira-kira apa tuh? Contohnya sate taichan. Wih, sate taichan yang mana nih? Sate taichan mana nih yang ada di Banjar dong? Sate taichan Wong Kito. Sate taichan Wong Kito. Itu the best banget sih. The best. Wih. Tapi ke Hype Podcast belum ada ya. Kayaknya buat owner dari sate taichan boleh dong. Kapan-kapan Hype Podcast nge-endorse produk Anda. Boleh dong. Boleh banget. Berarti seperti biasa dong, yang namanya kehidupan itu, apalagi pekerjaan, ada suka duka. Iya, betul. Di YouTube suka dukanya apa? Yang boleh di-share buat para Hypozen dimanapun mereka berada. Kalau aku sih ya, kalau dalam YouTube ya. YouTube. Emang yang pertama sukanya, emang aku tuh hobi bikin video gitu emang udah suka gitu ya, emang udah panggilan jiwa lah ya. Ya pokoknya itu udah hobi aku. Nah kalau dukanya itu kalau udah datangnya mager, itu susah banget. Itu dukanya sih. Atau iya itu dukanya kalau misalnya udah datang mager, hoream tepurun udah. Itu bener-bener jadi trouble paling gede ya buat para konten kreator kayak kita tuh. Kayaknya. Nah buat konten kreator kayak kita tuh pasti bener-bener mager, itu harus bener-bener tinggalkan. Iya. Nah kalau misalnya di Instagram, udah pasti gini loh, Mel tuh udah terkenal dengan punya gelar lah, selebgram. Amin. Nah, suka dukanya atau mungkin ada kejadian-kejadian lucu yang mungkin pernah
dialami sama Mel misalnya. Iya, selebgram misalnya kayak gitu. Pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Dulu. Kalau sekarang mah kayaknya netizen pada malu-malu, nggak kayak dulu. Aku dulu inget banget pas waktu ada acara inbox di Banjar. Nah dulu tuh kayak histeris aja, ih teh Mel gitu. Minta foto, itu berasa artis banget, sumpah. Seperti itu? Aku ngerasain loh dimintain foto sama netizen. Oh jadi gini ya rasanya. Jadi artis. Tapi nggak apa-apa dong. Tapi waktu itu tuh aku tuh bujil banget. Enggak, tapi itu sebuah pencapaian loh kalau menurut aku. Itu tuh prestasi yang bener-bener orang itu mengakui prestasi kita walaupun ya mungkin kita belum merasa kita masih dikit loh. Nah tapi kan ada penghargaan yang ya secara tidak langsung Tuhan kasih ke kita lewat para netizen kita, kayak gitu. Ya tapi kan aku juga nggak bakalan kayak gini kalau bukan tanpa kalian. Gitu. Untuk mengatasi mager supaya kita tetap produktif itu gimana sih? Ya intinya harus dari diri kita sendiri sih. Oh kalau misalnya aku ya menghilangkan kemageran itu, bangun tidur langsung mandi, nggak boleh pegang HP dulu. Kalau langsung pegang HP udah mager, udah buyar. Aku mah kalau misalnya bangun tidur tuh pasti buka mata dulu. Oh iya sih. Benernya. Worth it tapi ya. Iya jadi harus bener diniatin sih, harus langsung mandi, langsung bikin konten. Atau mungkin ada sistem manajerial yang dibangun? Enggak ada, jadi, cuma sejalan aja, sengalirnya aja. Mengalir seperti air. Iya. Seperti itu ternyata. Dan bicara-bicara nih, kita bukan mungkin ya, untuk konsisten tadi seperti itu ya, yang Mel lakuin. Dan mungkin ada, kita bicaralah orang melihat Mel untuk orang, kita nggak bicara atau ngerendahin orang ya. Mungkin ada di balik sana pasti ada seseorang atau mungkin beberapa orang atau mungkin sebagian orang yang berpikir, gue pengen dong kayak Mel jadi seorang YouTuber, jadi selebgram juga, terus di kerjasama kayak Shopee affiliate kayak gitu. Nah itu gimana sih tips and trick yang bisa dibagikan buat para hypozen? Buat jadi konten kreator gitu misalnya? Iya, jadi konten kreator seperti itu, biar menghasilkan pundi-pundi cuan. Ya, boleh di-share? Mungkin dari aku, ini tips dari aku. Iya. Makanya dari aku. Aku followernya baru 89. Naik ya habis ini ya. Amin. Jangan lupa di-follow ya di sini nih. Usaha mungkin dari aku mah gitu ya. Intinya tuh harus rajin-rajin bikin konten. Mau konten kita FYP atau viral gitu ya, biasa disebut viral, harus tetap aja konten, terus aja konsisten. Aku juga nggak selalu FYP, kadang-kadang gitu. Emang jadi itu mah kayak bonus aja gitu, anggap itu mah bonus. Kita mah tetap konsisten aja bikin video, ngedit, terus aja gitu. Yang dibagikan itu aja? Nandanya. Apa mungkin biar konsisten? Biar konsisten untuk kita menjadi seorang YouTuber atau mungkin seorang selebgram atau bisa menjadi seorang selebgram. Nanya, kalau soal selebgram nih, dulu mungkin ada patokannya ya, seseorang bisa dikatakan seorang selebgram. Itu kira-kira dulu sama sekarang berapa sih? Biasanya kan dilihat dari followers ya. Itu gimana? Sebenarnya nggak semua orang tuh nggak semua bisa menyebutkan bahwa dia tuh udah selebgram gitu ya. Tapi aku juga kadang bingung gitu ya. Tapi pikiran aku ini mah dari aku sendiri gitu ya. Kalau misalnya dia udah ada angka K-nya gitu di belakang itu udah disebut selebgram sih. Tapi sekarang juga kadang kalau misalnya orang-orang suka moto gitu atau feeds-nya rapi, itu juga kadang udah bisa dikatain selebgram. Jadi itu ya? Nggak ada patokan juga sih ya. Berarti yang mungkin kalau sekarang yang bisa dibilang lah, konten yang banyak diminati dia seorang selebgram, mungkin kayak gitu ya. Iya. Oke, BTW nih, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, ada mungkin yang pengen dibagiin sama Mel buat para hypozen, bisa dibilang closing statement lah buat mereka nih, biar mereka mau berkarya. Kita bisa sebut Mel adalah seorang konten kreator, seorang pegiat karya. Mel berkarya dengan passionnya Mel lewat caranya Mel yaitu lewat YouTube, Instagram, dan TikTok dan lain sebagainya ya. Nah,
apa sih yang pengen Mel bagiin buat para hypozen yang udah nonton video kita nih? Boleh dong di-share. Buat kalian yang mau juga gitu ya terjun di dunia sosmed, yang pertama itu harus pede guys. Gak usah dengerin kata-kata orang lain, atau misalnya kalian masih lu nggak pede di malu, oke kalian bisa langsung aja ngaca gitu ya di depan kaca, kalian bilang kayak gitu. Tapi emang aku tuh dari dulu orangnya pedean, kadang ngenger karep. Ingat ya, kata Mel harus ngaca. Ngaca dalam artian positif loh. Iya. Terus apalagi? Terus kalau misalnya udah mau terjun di dunia tersebut, kita harus bisa konsisten. Emang nggak gampang, tapi kalau misalnya kita udah diniatin nih, kalau misalnya udah bener-bener harus bisa gitu ya. Gitu sih ya. Iya sih, kan harus ada niat. Innama amalu bin-niat. Karena semua akan terjadi karena ada niat dari pelakunya. Waspadalah. Iya, terus emang awalnya emang tujuannya kalian tuh pengen apa gitu sih. Nah kalau aku sendiri dulu tuh aku tuh benar-benar cita-cita pengen jadi YouTuber guys. Asik, cita-cita jadi apa? Aku jadi YouTuber. Kayaknya Doi itu pernah diwawancari sama Pak Jokowi yang dulu tuh. Cita-cita kamu jadi apa? YouTuber. Kayaknya Mel. Mel ya? Oh bukan? Bukan. Oke, buat itu Mel ya? Udah. Satu lagi deh. Buat teman-teman atau hypozen mungkin yang bisa dibilang keterbatasan, tidak mempunyai alat atau mungkin hanya kamera atau mungkin ya bisa bilang belum terlalu memadai. Itu gimana sih tips yang bakal Mel kasih buat para hypozen yang pengen misal jadi YouTuber atau selebgram atau mungkin TikTokers? Boleh, sok. Nah kalau misalnya bingung gitu ya, kalian nggak punya alat, nggak apa-apa, pakai yang seadanya dulu. Dulu juga aku awal-awal pakai handphone pakai handphone Xiaomi, handphone kentang. Handphone kentang? Iya, rada-rada borom gitu, tapi nggak apa-apa. Itu juga kan namanya juga proses ya. Iya, proses. Iya, cuman sekarang aku alhamdulillah punya kamera sendiri gitu, jadi ya lebih jernih gitu hasilnya. Jika nggak filter. Sebelum kita berakhir nih, Mel akan jelasin soal Shopee Affiliate. Boleh fokus ke Mel? Ulangi kamera, 1, 2. 3. Coba acetnya. Iya, Pak. Ayo. Oke. Nah, jadi lanjut. Tadi udah ngobrol juga ya soal Shopee Affiliate, cuman nah sekarang aku bakalan jelasin. Jadi Shopee itu ngeluarin program gitu. Nah, buat kalian juga sekarang udah bisa ikutan juga, soalnya sekarang udah gampang syaratnya. Gampang. Nah, kalau misalnya kalian mau ikutan juga, kalian bisa langsung DM aja ke aku ke Instagram mel_09. Ingat apa namanya? Di DM ke Instagramnya mel__09. Dan buat kalian juga yang pengen ke Instagramnya Nirwan, boleh di dirwan.handika. Nanti Nirwan akan bantuin buat kalian yang mau daftar Shopee Affiliate, oke? Dari daftar kan gratis nih. Terus untuk penghasilan dari Shopee Affiliate-nya itu gimana? Berapa sih? Untuk komisinya, jadi itu tuh disebut komisi ya. Emang nggak nentu sih gitu ya si komisinya. Nah jadi itu tuh kalau aku kan jadi gini guys, jadi cara kerjanya itu si Shopee Affiliate itu tuh nge-share link gitu. Nah jadi kalau misalnya aku nge-share link dari link tersebut, terus ada orang-orang yang langsung order dari link yang aku share, nah itu tuh aku dapat komisi dari situ. Gitu. Berarti kerjanya bisa dibilang gampang loh ya, cuma kalau ngopi link, ngopi link terus kalian share di Instagram kalian atau mungkin di TikTok kalian, dan itu langsung bisa menghasilkan cuan, men. Gila, keren banget. Keren banget sih. Nah, aku mau rekomendasiin salah satu aplikasi buat kalian yang mau nge-share link biar cepet gitu ya. Nah, dengerin ya. Itu tuh bisa di aplikasi salah satunya di TikTok, guys. Emang agak susah sebenarnya ya, agak bilang yang kok aku nggak FYP terus, susah di TikTok. Emang agak susah, tapi kayak di TikTok itu lamun ieu mah cenah magic TikTok teh gitu ya. Jadi kalau misalnya udah FYP tuh udah bisa boom. Lumayan itu kemungkinan FYP laginya banyak lah ya. Kemungkinan besarnya di TikTok. Kayak gitu. Berarti kita harus punya akun TikTok dong. Jadi buat kalian nih pengen jadi selebgram, pengen menghasilkan uang atau cuan dari endorse, apalagi Shopee Affiliate gitu, kalian jangan
kalian harus mau mengeluarkan effort kalian kayak bikin akun TikTok, aktif di Instagram, Facebook juga, Facebook juga, pokoknya dan di semua sosmed ya. Nah, seperti itu biar kalian menjadi seorang influencer. Gitu loh. Itu tips dari Nirwan. Kalau dari Melmel kan tadi. Oh iya, jadi banyak yang statement gitu ya kalau di TikTok itu kayak alay, nggak baik. Nah jadi guys, sebenarnya kalau misalnya TikTok kalau digunakan dengan baik itu tuh bisa menghasilkan dan bisa menguntungkan bagi diri kita. Jadi gimana kita memakainya? Contohnya nih, emang aku kan kalau di TikTok emang suka dance gitu, joget-joget gitu. Tapi kan itu juga kalau misalnya tipis-tipis itu tuh lumayan juga kan, bisa meningkatkan followers. Nah dari followers itu kan kita bisa buka endorse, bisa menghasilkan uang kayak gitu. Be a popular ya. Jadi di TikTok kalian tuh bisa terkenal, bisa jadi seorang selebgram atau tiktokers atau mungkin jadi YouTubers juga, karena ya bisa dibilang TikTok itu like a magic ya. Ya gimana kita makainya aja gitu. Terus sering-sering bikin konten, sering-sering FYP dan sering viral juga, betul kan? Dan tadi bukan mungkin sih, kayak akan manfaat 3 buah-buahan. Ada yang manis, ada yang asem. Enggak, tadi syarat akan ilmu dari Melmel yang udah di-share. Makasih buat Melmel yang udah mau menyempatkan waktunya kesini dan berbagi buat para Hypozen dimanapun mereka berada. Dan tentunya makasih udah mau bersilaturahmi bareng kita. Jangan kapok kalau misalnya kita nanti buat konten bareng sama Melmel. Tentunya kita udah di penghujung dunia. Penghujung jalan. Horor. Kita udah di penghujung waktu. Dan baik lagi makasih buat Iya gimana? Terus makasih juga aku juganya buat Hypozen. Terus kalau misalnya penyampaian aku ada yang kurang mengerti, ya kalian bisa tanyain lagi atau bisa komen di bawah, nanti aku insya Allah bakalan jawab ya. Soalnya aku tuh kalau misalnya depan kamera kadang agak nervous atau kadang sukanya beginilah. Emang karakter aku gini ya, emang karakter aku kayak gini, jadi maaf banget ya kalau misalnya ada kata-kata aku juga yang kurang enaken gitu ya. Iya, nggak apa-apa, dimaklum lah. Dan buat para Hypozen nih, terima kasih udah klik and play video kita. Semoga apa yang kita share di video kali ini dan video sebelumnya bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Hypodcast di @hypodcast_. Dan jangan lupa follow Instagram nirwan.handika, itu Instagramnya Nirwan, dan Instagram Melmel_09. Dan jangan lupa like, komen yang negatif, yang positif loh di YouTube kita. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan pertanda kalian mendukung untuk channel Hypodcast terbangun dengan baik. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan info menarik atau mungkin ilmu-ilmu kewirausahaan lainnya yang bisa kalian ambil dari para narasumber kita, oke? Dan saya Nirwan Handika dan saya Meli Mulyani. Kita berdua undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.